Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Fikih madhab Imam Syafi'i, kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Ya, saya share screen dulu. Ini kitabnya, kitab Takrib. Nah, sekarang kita memasuki satu bab besar yang baru ya. Kalau kemarin kan kita masih kitabus sholat, jadi udah semua itu kitabus sholat dari awal sampai akhir udah selesai. Sekarang kita masuk ke kitabuz zakah atau bab tentang zakat. Nah, ini jadi kita masuk di apa? Bab yang baru, bab tentang zakat. Saya bacakan dulu ya kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah, kitab atau bab besar tentang zakat ya, zakat. Kan kita syahadat, sholat, zakat kan. Nah, ini salah satu rukun Islam, zakat. Maka kita ada kewajiban bagi umat Islam itu untuk zakat. Nah, ini babnya. Nanti kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek zakat itu apa saja. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, ini desain desain kitabnya, ini desain fikihnya, ini desain 1000 tahun yang lalu, kira-kira gitu. Nah, nanti mungkin ada hal-hal yang misalnya zakat profesi gitu. Zakat profesi belum disebutkan secara spesifik di kitab ini, maka ulama nanti mengkiaskan. Mengkiaskan itu menganalogikan. Jadi diperbandingkan gitu. Nanti zakat profesi akan kita bahas juga. Saya baca dulu ya. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib dalam 5 hal. 5 hal yang diwajibkan. Wahia yaitu al-mawashi, binatang. Binatang ya, al-mawashi. Wal asmanu, dan harta kekayaan. Harta kekayaan. Wazuru'u, dan pertanian. Kemudian wasamaru, dan buah-buahan. Kemudian wa urudut tijaroti, dan harta dagangan. Jadi kalau menurut desain fikih ini, maka ada 5 harta yang perlu dizakati, yaitu binatang, kemudian kekayaan, kemudian pertanian, kemudian samar itu perkebunan, buah-buahan perkebunan, dan urudut tijaroti, yaitu perdagangan, harta perdagangan. Kita bacakan dulu ya. Di sini belum ada zakat profesi kan? Belum ada zakat profesi. Nah, nanti akan kita diskusikan berikutnya. Gimana zakat profesi gitu kan? Fa ammal mawashi. Adapun binatang, harta yang berbentuk binatang, watajibuz zakatu fi salasati ajnasin. Wajib zakat untuk 3 jenis binatang. Minha.
Wahia yaitu al-ibilu, unta, wal bakoru, dan sapi atau kerbau, wal gonamu, dan kambing. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada orang berternak ayam, berternak unggas, berternak burung, gitu kan ya. Apalagi peternakan, berbagai macam bentuk peternakan di luar tiga ini bagaimana? Ya ini desain fikih saat ini 1.000 tahun yang lalu seperti ini. Jadi zakat itu wajib terhadap tiga jenis eh, apa namanya peternakan, yaitu peternakan onta, peternakan sapi atau kerbau, dan peternakan kambing. Di luar ini berarti enggak. Kalau menurut desain fikirnya enggak. Nah, nanti kita diskusikan lagi kalau terkait dengan kiasnya ya. Itu wujubiha sitatu asya'a. Syarat wajib zakat ini itu tiga hal. Yang pertama al-islamu, Islam. Artinya orang itu baru diwajibkan zakat itu kalau memenuhi tiga syarat ini, yaitu Islam. Wal khurriyatu dan merdeka. Budak enggak wajib zakat. Orang non-Islam enggak wajib zakat. Ya kan? Enggak ada hitungan zakat dalam orang non Islam. Nanti orang Islam non Islam punya punya zakat di agamanya masing-masing, tapi dia nanti kena pajak kira-kira gitu ya. Wal milku atamu dan harus menjadi hak milik dia gitu. Jadi apa peternakan itu ya memang peternakan hak milik dia. Kalau dia hanya merawat di situ ya enggak, bukan dia yang wajib zakat, tuannya yang wajib zakat. Kemudian Islam, ya tadi kan ada syarat wajibnya itu ada 6 kan. Islam, merdeka, dan pemilik yang sempurna memilikinya. Wan nisobu dan sudah nisob. Wal haulu dan sudah, nisob itu ada hitungan nisobnya. Wal haulu dan sudah hitungan haul 1 tahun. Hitungan satu tahun. Oke, gangguan dikit. Dan sudah 1 tahun. Kemudian wasaumu dan udah haul ya, udah nisab 1 tahun. Wa amal asmanu wasyai'ani. Adapun untuk harta benda gitu ya, wasyai'ani maka ada 2 harta benda yang wajib dizakati, yaitu al-zahabu emas, wal fiddatu dan perak. Barang berharga ya, itu hanya 2 di desain fikihnya itu emas dan perak. Kalau intan permata seperti apa? Nah, menurut desainnya ini nggak masuk, tetapi itu nanti masuknya di kias. Nanti kita jelasin kias. Wasyaro itu wujud zakati fiha khamsatu asya'a. Nah, untuk syarat wajib zakatnya emas dan perak ini itu ada 5 hal, 5 syarat. Ya, yang pertama al-Islamu sama berarti Islam, wal hurriyatu merdeka, jadi budak nggak wajib, wal milkutamu itu milik dia sendiri, hak-hak dia memang milik dia emas dan peraknya tersebut, wan nisobu dan sudah nisob, wal haulu dan sudah haul atau 1 tahun. Udah sampai di nisobnya. Nanti kita jelasin lebih detailnya ya. Ini kita baca dulu deh, biar nggak bingung.
Wa ammaz zuru'u adapun untuk pertanian atau tanaman, tanian ya. Fatajibuz zakatu fiha bisalah sati syaraito. Wajib zakatnya itu dengan tiga syarat. Ayyakuna mimma yazra'ahul adamiyun. Nah, jadi untuk pertanian maka harus dipastikan bahwa pertaniannya ini memang dilakukan oleh manusia gitu. Maksudnya memang ditanam oleh manusia bukan yang dari apa namanya? eh dari hutan-hutan atau dari yang tidak ditanam tumbuh sendiri gitu ya. Nah, bukan yang gitu. Tetapi ini zakat ini adalah untuk yang manusia ya yang ditanam oleh anak Adam. Wa ayyakuna qutan muddakharon. Kemudian tanamannya itu bisa disimpan ya. Jadi dibudidayakan oleh anak Adam dan dia bisa disimpan. Lanjut wa ayyakuna nisoban dan sudah masuk satu nisob. Wa huwa khamsatun ausukin. Khamsatu ausukin 5 ausuk. Nanti kita diskusikan 5 ausuk itu seperti apa. La kishro alaiha. Hitungannya 5 ausuk tanpa menghitung kulit. Jadi misalnya padi 5 ausuk itu, nisab 5 ausuk itu berarti kulit padinya sudah nggak ada gitu. Berarti jadi beras kira-kira gitu. Nah nanti tentang nisab segala macam akan kita diskusikan lebih detail. Saya baca dulu aja ya. Wa ammas samaru adapun buah-buahan ya. Fatajibu zakatu fi syai'ani minha. Wajib zakatnya itu dalam 2 jenis buah. Ya, dua jenis buah-buahan yang diwajibkan untuk zakat. Samarotul nakhli wa samarotul karmi, yaitu buah kurma dan buah anggur. Ya, yang wajib zakat itu buah kurma dan buah anggur. Buah yang lainnya seperti apa? Nah, nanti masuknya di kias saja. Nanti kita jelasin ya. Ini saya baca dulu. Wasyaro itu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a. Adapun syarat wajibnya zakat buah-buahan itu ada 4. Al-Islamu Islam, wal hurriyatu merdeka, wal milkut tamu kepemilikan yang sempurna, wan nisobu dan nisob. Oke, mirip ya untuk syarat wajibnya. Wa amma urudut tijaroti, adapun untuk harta dagangan, fatajibuz zakatu fiha bisyaraiti al-madhkurati fil asman. Kewajiban untuk zakat tersebut, syarat wajibnya itu sama dengan syarat wajib yang ada di harta benda. Tadi ya yang di atas, pas kita diskusi asman tadi. Ya itu berarti kalau kita lihat di asman tadi, syarat wajibnya asman itu apa? Itu tadi, syarat wajibnya asman. Ini. Wa wa itu wujub zakati fiha maksudnya fil asman khamsatu asya'a al-Islam, merdeka, milikin yang sempurna, nisab dan haul. Jadi sama dengan untuk urudut tijaroh, barang dagangan. Jadi ini kita baru bicara
terkait dengan syarat wajibnya ya. Sekarang kita bicara detail nisab-nisabnya ya. Ini nanti ada tabelnya saya supaya lebih detail, tapi saya bacakan dulu kitabnya. Faslun, satu fasal subbab tersendiri. Wa awalun nisabil ibili khomsun. Awal dari nisabnya unta itu 5 ya. Permulaan berarti kalau sudah punya unta 5 udah kena kewajiban zakat. Wa fiha syatun. Apabila memiliki unta 5 maka zakatnya itu 1 ekor biri-biri atau kambing. Wa fi asyrin kalau dia punya 10 syatani, 2 ekor kambing. Wa fi khamsata asyar kalau 15 salasu syahin, yaitu ini istilah-istilah dalam bahasa Arab ya. Umur nih, jadi terkait umur. Kalau tadi yang syatin itu umur 1 sampai 2 tahun. Kalau syahin ini syahin itu umur nanti ada tabelnya ya. Wa fi isyrina arba'u syahin dan kalau 24 kambing umurnya nanti ada masing-masing. Wa fi khamsin wa isyrina bintu makhodin. Apabila memiliki onta 25 itu bintu makhodin. Wa fi sitin wa thalathina wa fi sitin wa thalathina bintu labunin. Apabila memiliki 36 ekor unta, maka zakatnya itu bintu labunin. Wa fi sitin wa arba'ina hikkotun. Nanti saya jelasin lebih detail di tabel ya. Apabila memiliki 46 unta, maka zakatnya itu hikkotun. Hikkoh ya. Ini definisi hewan per umur ini. Wa fi ikhda wasittina apabila memiliki 61 sidaatun wa sidaah ya. Wa fi sitin wa sab'ina kalau memiliki 76 binta labunin. Binta labunin. Wa fi ikhda wa tis'ina hikkotani. Apabila memiliki 91 itu 2 ekor hikoh. Wa fi mi'atin wa ikhda wa isyrina apabila memiliki 121 unta itu salah subanatin labunin ya. Nanti dijelasin. Summa fi kulli arba'ina kemudian untuk setiap 40 ekornya bintu labunin ya. 1 ekor bintu labun. Wa fi kulli khamsina hikkotun. Dan setiap 50 itu zakatnya hikkoh. Ini saya biarkan dulu ya, karena ini sudah angka-angka. Kalau di ini membingungkan, nanti saya kasih tabel yang dengan tabel itu kita dapat terurai semua ini. Tapi saya bacakan dulu kitabnya. Tambahkan lagi faslun, fasal tersendiri, subfasal. Wa awalun nisobil bakori, awal nisob daripada sapi atau lembu ya, salasuna 30 ekor. Jadi kalau punya lembu 30 ekor wajib zakat. Zakatnya berapa? Wa fiha
tabiun. Maka satu ekor tabi. Nah, ini udah istilah-istilah lagi nih. Lembu jantan umur 2 sampai 3 tahun. Wafi arba'ina dan setiap punya 40 lembu musinnatun. Anak lembu betina umur 2 sampai 3 tahun. Walahada abadan fakis. Dan untuk seterusnya dianalogikan dengan hitungan itu. Nanti saya kasih tabelnya ya. Saya baca lagi. Bentar, supaya nggak bingung saya baca, saya stop share yang kitabnya. Nanti kita lanjutin. Saya kasih gambaran tabelnya dulu sedikit. Nanti sempurnanya pertemuan berikutnya. Stop screen. Saya share screen tabelnya ya supaya memudahkan. Ini share. Nah, ini ya yang eh, binatang ini. Binatang ternak, hewan ternak. Nah, ini syarat umumnya tadi ya, dia sudah nisab, dia sudah haul, haul itu 1 tahun. Nah, dia tidak digunakan untuk produksi, tapi memang ternak gitu ya. Kemudian dia digembalakan. Ini, oh bukan yang ini. Eh, Sebentar, yang satunya lagi berarti ini yang Pak, ini share screen tabel yang ini ya. Nah, ini onta ini. Onta. Ini kan ya, yang mulai dari ternak onta. Tadi kan yang baru kita bahas, onta dan sapi ya. Onta dan sapi. Jadi ini simpelnya begini ya, simpelnya. Kalau memiliki onta 5 sampai 9 ya, itu jakatnya 1 ekor kambing. Onta 10 sampai 14 ekor ya. Memiliki onta 10 sampai 14 itu jakatnya 2 ekor kambing. 15 sampai 19 zakatnya 3 ekor kambing. Memiliki 20 sampai 24 maka 4 ekor kambing. Kalau punya 25 sampai 35 ekor maka zakatnya ini 1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun lebih minimal 1 tahun. Kemudian kalau 36 sampai 45 ekor unta memiliki 36 sampai 45 ekor unta itu zakatnya anak unta betina berumur 2 tahun, minimal 2 tahun. Ya. Kemudian kalau 46 sampai 60 ekor itu anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Gitu. Ya, ini tabelnya seperti ini. Ini untuk peternak ya, untuk peternak. Nah, tadi juga kita udah diskusi sapi, sapi begitu. 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Pokoknya 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun. Kalau dia sudah punya sapi 40 sampai 59, maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina berumur 1 tahun. Kalau 60 sampai 69 ekor, maka 3 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Kalau sudah punya sapi, peternakannya punya sapi 70 sampai 79 ekor, maka 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun. Dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Kalau lebih lagi, ya nanti dianalogikan. Seperti itu. Dianalogikan ya. Memang zakat ini desainnya desain 1000 tahun yang lalu fikihnya, tapi nggak apa-apa supaya kita bisa punya pemahaman gini loh cara zakat kalau untuk peternak karena dulu kan memang di padang pasir ya sebagian besar orang kan beternak ya beternak
unta, peternak sapi, dan seterusnya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita. Nah, nanti kita lanjutkan bab berikutnya sampai kita detail total karena kita based on kitab aja. Nanti untuk pembahasan summary-nya nanti akan kita buat summary untuk keseluruhan setelah kita baca kitabnya. Demikian untuk pengetahuan kita dan semoga kita bisa amalkan. Just in case ada dari kita yang memiliki peternakan seperti ini ya kita harus zakatnya mengikuti zakat ini tatanan syariat fikih seperti ini. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.